Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Baitur Rahman Kemantren Tulangan rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan membukakan negeri tersebut keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, lalu maraknya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, dan itu terkesan dibiarkan, niscaya negeri tersebut akan terjadilah bencana, malapetaka,
keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pribadi kita masing-masing maupun diterapkan di dalam berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, setiap manusia, setiap orang, baik itu orang Islam maupun non-Islam, yang dicari hanya satu jamaah sekalian. Yang dicari itu hanya satu. Nopo jamaah sekalian, yakni kebahagiaan. Kebahagiaan. Semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Oleh karena itu, setelah sholat wajib pasti kita semua berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun jamaah sekalian, tidak semua orang mengerti bagaimana menjadi bahagia itu. Tidak semua orang paham jamaah sekalian. Jangankan non-Islam, orang Muslim sendiri bagaimana cara mencari kebahagiaan itu? Ada yang mencari kebahagiaan itu dengan membangun rumah yang sangat mewah. Ada yang mengoleksi kendaraan yang mewah. Ada yang mengumpulkan tanah ribuan hektar. Ada yang mengejar-ngejar jabatan agar dia mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat jamaah sekalian, itu semua bukan sumber kebahagiaan. Itu semua hanya hiasan saja, hanya aksesorisnya saja. Nanti aksesoris itu bisa menambah kebahagiaan, tapi sebaliknya aksesoris itu bahkan bisa menjadi kesedihan, malapetaka, keruwetan, bubarnya rumah tangga dan lain sebagainya. Karena itu bukan sumber daripada kebahagiaan. Lalu apa sumbernya jamaah sekalian? Ternyata jamaah sekalian, sumber kebahagiaan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Al-A'la 14 dan 15. Inilah tiga kunci, tiga sumber yang menjadikan kebahagiaan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jamaah sekalian? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad sungguh nyekti temen, aflaha akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan keberuntungan, akan menemukan kemenangan, akan menemukan kejayaan. Aflaha. Qad aflaha. Sinten jamaah sekalian? Yang pertama, man tazakka. Man tazakka.
yaitu orang-orang yang menyucikan jiwanya, orang-orang yang membersihkan hatinya. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu kata Rasulullah, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah. Yang kalau segumpal darah itu baik, niscaya seluruh tubuh itu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kalau segumpal darah itu buruk, akan seluruh tubuh akan buruk. Apa itu kata Rasulullah jamaah sekalian? Al-qalbu, hati. Ini jamaah sekalian. Karena letak kebahagiaan itu memang di dalam hati. Ketika hatinya sudah baik, niscaya matanya akan menjadi baik, mulutnya akan menjadi baik, tangannya akan menjadi baik, kakinya akan menjadi baik. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika hatinya itu buruk, matanya akan menjadi buruk, mulutnya akan menjadi buruk, tangannya akan menjadi buruk, kakinya akan menjadi buruk. Lah bagaimana jamaah sekalian agar kita mendapatkan manta zakah itu bagaimana? Otomatis jamaah sekalian kita harus berusaha menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Di antara penyakit hati itu jamaah sekalian, yang pertama diantaranya itu ada yang namanya riya. Riya itu ibadah hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dipuji orang, hanya pamer, hanya pencitraan. Padahal kita ibadah harus dan wajib ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena perintah agama. Ini jamaah sekalian. Lalu juga namanya penyakit hati itu namanya sombong. Al-kibru. Sombong itu apa jamaah sekalian? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini definisi sombong. Lalu ada lagi jamaah sekalian penyakit hati itu yang namanya ujub. Ujub itu bangga hati, tinggi hati. Dan ketika orang kena penyakit ujub sangat susah dengan nasihat. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang kalau sudah kena penyakit ujub itu cirinya jamaah sekalian menganggap paling benar dan menganggap paling baik sendiri. Susah. Sebagaimana yang dilakukan iblis zaman dahulu. Lalu juga ada yang namanya penyakit hati itu iri hati. Iri hati dan dengki. Apa iri hati itu jamaah sekalian? Disingkat SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, penyakit-penyakit ini harus kita eliminir di dalam diri dan hati kita. Ketika kita agar mendapatkan manta zakah, orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian yang kedua, wa dzakarasma rabbih. Dan orang-orang yang senantiasa ingat, selalu ingat kepada asma Tuhannya, asma Rabbnya, nama Rabbnya, alias senantiasa zikrullah. Zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik di dalam pikirannya, hatinya, lisannya, senantiasa zikron kasiro, senantiasa memperbanyak zikir, zikron kasiro, di dalam relung-relung luang waktunya tiada henti-hentinya dia untuk berzikrullah, ingat kepada Allah. Ini jamaah sekalian, ketika orang-orang sudah zikron kasiro,
akan muncul pada orang itu jamaah sekalian. Apa jamaah sekalian? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala, hanya bi zikrillahi, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Ternyata inilah pusatnya, pokoknya, fokusnya di hati ini jamaah sekalian. Yang lain-lainnya itu adalah aksesoris, yang lain-lainnya itu hiasan. Jikalau ada, alhamdulillah, untuk menyempurnakan agama kita. Jikalau belum ada, nggak jadi masalah. Karena para sahabat itu jamaah sekalian kebanyakan hidup dalam kesederhanaan. Tapi kita saksikan di dalam sejarah, hampir semua sahabat itu hidup bahagia karena memang hatinya sudah baik, sudah bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, wa dzakarusma rabbih, dan yang ketiga fasolla, lalu dia menjalankan sholat. Dan ini jamaah sekalian, sholat ini merupakan harga mati bagi kaum muslimin. Dan ini kita semua harus bersyukur. Allah memberi hidayah, memberi taufik, kita menjadi orang yang ahli sholat. Karena tidak semua orang jamaah sekalian. Kalau kita umpamakan satu Indonesia itu 200 juta yang berkewajiban sholat, berapa juta yang istiqomah sholat 5 waktu? Kita tidak jauh-jauh sebuah negara, di Kementerian saja, umpama ada 3.000 yang berkewajiban menjalankan sholat, hanya berapa ribu yang komitmen, yang istiqomah untuk 5 waktunya. Kenapa jamaah sekalian? Hubungannya sholat dengan bahagia. Karena sholat itu merupakan zikir kepada Allah yang sempurna, baik gerakannya, lisannya maupun hatinya. Dan termasuk jamaah sekalian, ketika seseorang itu istiqomah di dalam sholatnya, dan itu akan menuju kepada kebahagiaan. Oleh karena itu di dalam kalimat azan itu hayya 'alas sholat, mari mengerjakan sholat. Baru akan ditemukan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kebahagiaan. Mustahil orang yang belum hayya 'alas sholat menemukan hayya 'alal falah, mustahil. Dan termasuk yang penting jamaah sekalian, ketika kita nanti di padang mahsyar, yang pertama kali diperiksa, dihisab adalah tentang sholat itu. Ketika sholatnya baik, niscaya hisabnya akan menjadi sangat mudah. Tapi ketika sholatnya buruk, akan menemukan kesulitan-kesulitan yang luar biasa di dalam hisabnya. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in suluha suluhat sa'iru amalihi, fa in fasadat sa'iru amalihi. Sampai-sampai jamaah sekalian, sekali bernabi Ibrahim alaihissalam, sungguh dia khawatir tentang sholat ini, khawatir agar dirinya dan anak cucunya semoga istiqomah di dalam sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian. Oleh karena itu Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, dan doa ini sangat bagus kita contoh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikan pada diriku dan anak cucuku agar bisa menjadi istiqomah di dalam sholat, dan kabulkanlah ya Allah doa. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa
meresapi bahwasanya 3 kunci kebahagiaan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.